wabarakatuh. Halo Sobat Kencana. Hai. Ya, selamat datang di podcast Bisaan Bincang Santai ala Kencana. Sebelum mulai ke acara podcastnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabna Octaviana selaku host dan juga rekan saya. Halo, saya Didi Rumayanti selaku host dua yang akan membawakan acara ini dari awal hingga akhir. Baik, di sini kita akan membahas apa nih, Gep? Kali ini kita akan membahas tentang salah satu jurusan yang ada di SMK Kencana Bandung, yaitu bisnis daring dan pemasaran. Baik, di sini sudah hadir juga ya kedua narasumber kita, ada Ibu Nining Setiawati SPD selaku Ketua Program Jurusan dari Bisnis Daring dan Pemasaran. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik dan selalu semangat. Semangat ya. Di sini juga telah hadir narasumber kita yang kedua, ada Teh Nabila Rizky Aulia selaku salah satu siswa dari BDP. Selamat pagi, Teh. Selamat pagi. Baik, gimana kabarnya Teh hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kalau baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan memang COVID ini udah mulai ini lagi ya Bu ya. Ya, Bu, banyak sekolah yang ditutup-tutup juga ya, Bu. Ya, semoga Kencana selalu sehat-sehat semua siswanya, gurunya. Amin. Amin. Ya, baik. Baik Ibu, saya ingin bertanya, sekarang kesibukan Ibu tuh apa ya, Bu? Langsung ya? Ya, Bu. Oke. Baik, kesibukan Ibu di samping sebagai guru juga sebagai ketua jurusan bisnis daring dan pemasaran. Nah, kesibukan lain selain di sekolah juga ada nih. Apa Kalian tuh? tahu nggak? Kalian tahu nggak? Ini sih pasti ya, Bu. Ya, betul. Nah, Ibu menggeluti bidang bisnis di bidang batik. Ya. Nah, itu alhamdulillah sejalan dengan fashion Ibu ya. Karena ketertarikan Ibu terhadap bisnis daring dan pemasaran, makanya Ibu mengembangkan bisnis di bidang batik ini. Kalau kalian tahu, kalian bisa lihat tuh IG-nya, di follow ya, jangan lupa. Apa tuh Bu ini? Nah, IG-nya Ningshop Batik. Oke, jangan lupa di follow ya teman-teman. Nanti mungkin ditaruh di sini ya IG-nya. Baik Ibu, Ibu memiliki bisnis itu apakah keinginan Ibu atau Ibu suka banget dengan batik? Nah, itu dia. Ceritanya panjang, tapi Ibu coba rangkum sedikit ya. Dulu awalnya Ibu kan senang tuh kalau lihat orang pakai batik itu, kalau yang cewek kelihatannya cantik gitu kan, elegan. Kalau yang cowok kelihatannya aduh ganteng banget gitu ya. Nah, dari ketertarikan terhadap batik itu, Ibu coba pakai gitu ya. Pakai ternyata iya loh, enak banget pakainya kalau pakai batik itu kelihatannya gitu kan. Nah, setelah itu mulai deh bawa batik tuh ke sekolah, tawarin ke teman-teman kan, seperti itu kan awalnya. Nah, setelah teman-teman tertarik, muncullah ide. Nah, di situ mungkin jiwa wirausahanya mulai muncul. Ide untuk menjual batik gitu ya, menjual kainnya gitu kan. Setelah itu teman-teman pada seneng tuh, ih bagus tuh batiknya, dari mana gitu kan, mau dong. Nah, di situ muncullah ide bisnisnya tuh muncul ya, dari hobi, dari seneng muncul ide bisnis. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang nggak hanya teman-teman, itu sudah mulai meluas ke masyarakat sekitar, kemudian sampai ke luar Bandung juga gitu ya, karena mereka mungkin melihat-lihat dari dari IG-nya, dari Facebook, karena Ibu alhamdulillah aktif juga di media sosial untuk mempromosikan produk-produk batik seperti itu. Jadi memang batik ini harus dilestarikan ya Bu, karena salah satu karya dari Indonesia yang memang meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Nah, itu salah satu. Ya Bu. Oke. Baik. Di sini saya ingin bertanya ke Teh Nabila nih. Nah, kesibukannya Teh Nabila tuh di samping sebagai pelajar tuh apa aja sih Teh? Lagi ngelakuin apa barangkali? Aku ada bisnis, Sama ya Teh bisnis tapi juga. di bidang kuliner. Kuliner apa tuh Teh? Roll stick roll. Stick roll. Banyak variannya dan gampang juga. Terus kayak pengen bisnis juga. Jadi ya udah dijalanin Itu bisnisnya sendiri apa lagi? Oh. sendiri.
BDP juga ada pelajarannya juga ya Teh, jadi diterapkan nih sebagai siswa BDP gitu. Baik, langsung aja mungkin ke inti dari BDP-nya nih, kita tanya-tanya nih. Oke, baik. Baik Ibu, alasan Ibu tertarik dengan BDP itu apa ya? Alasannya banyak ya. Kalau melihat BDP aja, kita udah mindsetnya udah bisnis, daring, dan pemasaran. Mungkin karena jiwanya juga udah jiwa bisnis gitu ya. Dalam pikiran itu udah, wah ini kalau masuk BDP, pikirannya udah kita bisa mengembangkan bisnis dan pemasaran, gitu kan? Nah, memang setelah masuk BDP itu banyak sekali yang kita pelajari, gitu kan? Di situ ada perencanaan bisnis, bagaimana kita merencanakan suatu bisnis dari nol sampai menjadi sukses, itu ada kiat-kiatnya loh. Jadi tidak sembarangan orang itu masuk ke dunia bisnis ya tanpa dibarengi dengan ilmunya. Jadi insya Allah nanti di jurusan BDP ini ya siswa-siswi kita dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan, keterampilan mengenai dunia bisnis sesuai dengan namanya, bisnis dan pemasaran gitu. Baik, sebelumnya aku ingin nanya dulu nih, Ibu bagaimana sih sejarahnya Ibu bisa menjadi guru BDP atau mungkin ketua program nih gitu. Oke. Nah dulu mungkin mulainya dari SMA ya. Nah dari SMA itu Ibu sudah mulai bisnis ya di kelas dulu gitu ya. Nah setelah itu milih-milih tuh nanti kuliahnya mau apa. Yang terpikirnya karena sukanya ke ekonomi, nah masuklah jurusan ekonomi di UPI dulu tahun 1996. FEB ya Bu, Fakultas Ekonomi Bisnis. Ya dulu fakultasnya ilmu ekonomi, kemudian jurusannya pendidikan ekonomi, gitu. Nah setelah itu di jurusan itu kan seperti biasa ada psikotes tuh. Kebetulan dari hasil psikotes itu Ibu masuklah ke jurusan tata niaga dulu atau manajemen bisnis atau yang sekarang ya bisnis daring dan pemasaran. Nah dari situ menggeluti kuliah di UPI ya, di UPI Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian alhamdulillah lulus. Setelah lulus cari kerja tuh. Jadi untuk cari kerja sesuai dengan backgroundnya, yaitu ilmu pendidikan ya, kependidikan. Nah lihat dia tuh ada lowongan guru di SMK Kencana. Nah Ibu coba ngelamar, akhirnya keterima sebagai guru. Tahun berapa tuh? Dulu tahun 2001. 2001. Belum lahir ya? Iya. Sejalan dengan perjalanannya, Ibu masuk menjadi guru di SMK Kencana ya. Sekarang tahun berapa tuh? 2022. Coba dihitung udah berapa tahun ya? Lebih dari 20 tahun ya? Iya. Ya alhamdulillah sekarang diamanati menjadi ketua jurusan di bisnis daring dan pemasaran, yaitu mengelola siswa, mengelola guru gitu kan. Dan satu lagi mengelola pusat bisnis centernya ada di SMK Kencana. Oh ada ya? Udah keren tuh. Iya. Pusat bisnisnya bisnis center SMK Kencana Bandung. Coba lihat deh, udah keren. Ada baristanya, ada kasir online, ya kan? Semua serba digital. Pokoknya seru deh di bisnis dan pemasaran. Seru banget ya kalau ini. Oke, jadi Ibu itu sesuai dengan passion Ibu ya. Kan ada orang yang salah jurusan atau tiba-tiba masuk ke sini gitu. Emang Ibu passionnya dari situ. Ya, gitu. Dan mau nanya juga nih ke Teh Nabila, awalnya beli BDP itu kenapa sih Teh tertarik dengan BDP itu? Apakah emang dari SMP-nya sudah tertarik dengan bisnis apa gimana? Iya sih, sebenarnya waktu saya daftar ke SMK Kencana itu termasuk akhir-akhir. Jadi cuman kesisa 2 jurusan, pemasaran sama PKJ. Tadinya orang tua maunya ke perkantoran, cuman tersisa 2 jurusan, jadi milih pemasaran aja. Tapi kan nanti ditentuin sama psikotes ya. Ternyata pas psikotes hasilnya pemasaran. Jadi ya udah dijalanin dan ternyata sekarang malah bersyukur banget masuk ke pemasaran karena
seru, asik, dan banyak pengetahuan buat di masa yang akan datang gitu sih. Oke, baik. Lanjut Kak Ida, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Apa di BDP menurut Ibu? Menurut Ibu BDP itu apa gitu? Oke. BDP itu kan bisnis daring dan pemasaran, ya. Itu adalah salah satu jurusan di bisnis dan manajemen yang fokus utamanya adalah mempelajari kompetensi-kompetensi di bidang bisnis dan pemasaran. Tapi tidak hanya daring saja, ya. Jadi dipelajari bagaimana pemasaran secara konvensional maupun secara digital atau online, gitu. Sebelum generasi Z, apakah namanya bisnis daring apa gimana Bu? Ya, itu sejalan dengan perkembangan dunia teknologi dan bisnis, ya. Dulu namanya bukan bisnis daring dan pemasaran. Awalnya dulu penjualan, kemudian apalagi tuh PD, ya, PD itu penjualan, kemudian marketing, sampai sekarang jurusannya berubah lagi tuh karena perkembangan teknologi dan dunia bisnis menjadi bisnis daring dan pemasaran, gitu. Kalau gitu apa aja yang dipelajari nih Bu dari jurusan BDP? Karena pengen tahu ya, barangkali yang masih kelas 9 SMP boleh banget nih buat masuk SMK Kencana terutama BDP ya. Apa aja yang dipelajari dari BDP ini sih Bu? Oke. Untuk pelajaran yang ada di jurusan bisnis daring dan pemasaran, pertama ada perencanaan bisnis. Di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya memulai suatu usaha atau memulai suatu bisnis. Bagaimana kita menganalisis, ya kan, dari kekuatannya, dari kelemahannya, kemudian dari peluangnya, dan dari ancamannya. Nah, itu dikenal dengan analisis SWOT. Nah, di situ kita akan belajar kalau kita menggeluti suatu bisnis, apa nih kekuatan dan kelemahannya, gitu kan? Nah, bagaimana strateginya? Nah, itu akan dipelajari dalam perencanaan bisnis. Kemudian ada materi tentang administrasi transaksi. Nah, di situ kita akan belajar juga bagaimana cara mengadministrasikan setiap transaksi yang terjadi, ya. Dan sesuai dengan perkembangannya, administrasi sekarang itu sudah mulai ke digital, ya kan? Kalau dulu secara manual, ya meskipun tidak hilang, itu selalu ada, tapi sekarang dikembangkan dengan administrasi transaksi secara digital juga. Sudah zamannya otomatisasi ya. Betul sekali, ya, sudah zamannya digitalisasi. Jadi nanti siswa dibekali bagaimana cara mengadministrasikan transaksi secara offline maupun secara online. Kemudian ada lagi tuh mata pelajaran display. Nah, iya betul. Display itu bagaimana cara kita menata produk biar orang itu ketika melihat suatu toko atau suatu barang yang tadinya tidak mau membeli jadi mau membeli. Nah, itu ada tekniknya. Nah, itu dipelajari dalam mata pelajaran display. Kemudian banyak sih sebetulnya, ya. Ada bisnis online, ya, sesuai dengan namanya. Kita akan mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis online. Bagaimana caranya, bagaimana ketika kita masuk ke dunia bisnis online, gitu kan, teknik-tekniknya seperti apa. Nah, kayak gitu. Oke, baik. Kita lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya ke Teh Nabila nih. Ngomong-ngomong soal pelajaran yang tadi, mata pelajaran apa sih Teh yang paling Teteh suka di BDP ini? Ada perencanaan bisnis, aku suka banget soalnya kita jadi tahu gimana dari awal kita mau bikin suatu usaha sampai nanti dijalanin, kita bakal tahu karena di situ ada cara-caranya, kayak misalnya dari awalnya itu produknya apa, kita analisis, terus kita bikin strateginya juga, promosinya juga ada, gitu. Udah sih. Ya, seru ya. Kalau pelajaran yang paling susah tuh apa sih di BDP Teh? Apakah ada ngitung-ngitung juga?
Enggak sih, ngitungnya sebenarnya gampang, nggak kayak matematika ya. Apa sih? Aku tuh paling nggak bisa matematika, tapi kalau misalnya hal-hal menghitung yang ada di BDP itu gampang sih. Kayak ini mungkin menghitung keuntungan ya. Saya juga kebetulan kan ada pelajaran PKK ya Bu, ada juga BEP. Nah itu bisa dijelaskan nggak Bu, BEP itu apa, biaya ini apa gitu Bu? Ya, kalau BEP itu kan break even point, Iya. biaya di mana pengeluaran sama dengan pemasukan. Jadi nggak untung nggak ada rugi. Tapi kalau misalnya dilihat dari bisnis, kalau nggak ada untung nggak ada rugi, itu apa coba? Kalau kata ibu tetap aja rugi, gitu kan? Iya. Karena nggak ada laba di situ, Iya. gitu. Oke, Beda mungkin ada yang ditanyakan. Skill apa sih Bu yang harus dimiliki oleh siswa BDP ini? Nah itu dia. Siswa BDP harus memiliki 3 skill, ya kan? Dari pengetahuan atau knowledge, kemudian keterampilannya, dan sikap atau attitude. Nah semua itu menjadi satu kesatuan yang harus dimiliki oleh siswa BDP. Sikapnya seperti apa? Ya, jujur, ya kan? Kemudian berinovasi, kemudian apalagi tuh attitude, disiplin, dan banyak lagi lah gitu ya. Kemudian secara knowledge-nya ya pengetahuan yang berkaitan dengan bisnis daring dan pemasaran seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, seperti bagaimana cara merencanakan suatu bisnis, bagaimana mendisplay suatu produk, bagaimana cara mengadministrasikan transaksi, kemudian bagaimana cara bisnis online gitu kan, bagaimana menjadi wirausaha. Nah itu semua harus dimiliki oleh siswa DBP. Dan satu lagi yang terlewat tadi apa, keterampilannya. Keterampilannya bagaimana dia bisa mempraktekkan ilmu-ilmu itu menjadi suatu keterampilan bisnis yang dia miliki. Dan yang terpenting menghasilkan uang, ya kan? Nah, bisnis itu ujung-ujungnya apa? Dia bisa menghasilkan uang, gitu. Baik, untuk kelas 12 mungkin Ibu ada yang ingin melanjutkan kuliah juga. Nah, jurusan apa sih Bu yang cocok dari lulusan BDP ini? Nah, kalau jurusan mungkin Ibu bisa lihat dulu ya, karena kalau jurusan itu yang Ibu tahu kalau di UPI ya bisnis ilmu ekonomi, jurusannya manajemen bisnis gitu ya. Sebentar. Nah, bisa mengambil jurusan satu manajemen pemasaran, ya kan? Kemudian manajemen perbankan, ya. Nah di jurusan ini kita akan diajari menjadi seorang yang handal dalam menangani kegiatan perbankan, seperti jadi teller atau customer service, gitu ya. Kemudian ada advertising atau periklanan. Nah ini juga yang suka mendesain digital. Nah itu bisa masuk ke advertising atau pengiklanan. Jadi kalau di advertising nanti dipelajari bagaimana cara mengiklankan suatu produk, gitu ya. Kemudian ada ilmu ekonomi. Nah ini juga mendalami ekonomi secara teori, ya. Kemudian ekonomi pembangunan, kemudian perhotelan. Kok kenapa bisa ke perhotelan? Nah jadi tidak hanya menjadi resepsionis ya, tetapi menjadi seorang marketing hotel, ya kan, tentunya dengan gaji yang menarik ya. Kalau gaji seorang marketing gitu kan. Kemudian di pariwisata. Nah, di pariwisata bisa mendalami bidang ini dengan mengambil jurusan pariwisata, ya kan. Nah kemudian untuk pemasaran internasional bisa mengambil itu. Keahlian jurusan marketing yang bisa kalian pilih ya saat kuliah nanti di jurusan ini diantaranya yaitu digital marketing, ya kan, kemudian public relation, kemudian marketing research and analytic, maksudnya marketing research and analytics,
Maaf kalau salah ngomong ya. Kemudian database marketing, kemudian marketing manajemen, konten marketing, kemudian sosial media marketing. Waduh, banyak banget nih ya. Nah, itu semua bisa kalian pelajari ketika kuliah. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti disesuaikan dengan setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia tentunya ya. Nah, nanti mungkin bisa di searching ya, karena setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda jurusan yang adanya gitu ya. Nanti bisa di searching untuk keakuratan data gitu ya. Baik, saya ingin nanya juga nih ke Teh Nabila. Teteh setelah lulus BDP tuh mau lanjut bisnis lagi yang Teteh tadi geluti atau memang mau kuliah dulu nih? Aku pengen kuliah, soalnya masih pengen mendalami lagi pengetahuan pemasaran tentunya. Mau ngambil jurusan manajemen bisnis. Oh iya, sesuai juga berarti Teh dengan yang SMK ya. Semoga aja. Mau kuliah di mana nih Teh? Pengennya sih negeri ya, tapi belum tahu karena pengen coba aja. Ikut program SNMPTN juga? Ikut ke UIN. UIN. Oh, oke. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Menurut Ibu selama menjadi guru di BDP, apa sih keluh kesahnya yang bisa disampaikan? Kalau di BDP itu kayaknya banyak senengnya ya, karena memang sesuai dengan passion Ibu ya. Jadi menggeluti dunia bisnis, banyak hal-hal baru yang ditemui ketika di lapangan gitu kan. Baik itu berhadapan dengan siswa, berhadapan dengan teknologi baru dalam dunia bisnis gitu kan. Kemudian kita dituntut untuk bisa berinovasi dan kreatif gitu. Jadi kalau ada ide baru itu dicoba kan kayak gitu. Jadi selalu ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari dan kita kembangkan gitu. Oke, Bu. Ibu, apa sih motivasi Ibu untuk tadi nih, misalnya Teh Nabila punya bisnis. Nah, apa motivasi untuk siswa yang memang sudah merintis bisnis dari muda gitu, supaya konsisten dalam bisnisnya itu? Ya, tipsnya satu, berpikir positif, ya kan? Selalu berpikir positif. Ketika kita menghadapi segala sesuatu yang udah enak sekalipun, kita harus selalu berpikiran positif. Misalnya gini, waduh udah bisnis misalnya tadi Nabila bisnisnya cisrol ya, Nah, tentunya dalam berbisnis itu ada naik turunnya kan. Nah, ketika konsumen banyak, kita senang, tapi konsumen bahkan tidak ada, nah itu harus dijadikan sebagai motivasi, berpikiran positif, ya kan? Oh mungkin ada hal-hal yang kurang enak nih dari cisrolnya, apa ya? Cari tahu tuh konsumen, kenapa sampai nggak ada konsumen? Nah itu kan di riset ya kan, diteliti apa sebetulnya yang menjadi kendalanya. Dari situ menyambung ke SWOT nggak Bu? SWOT ya? SWOT ya betul. Dianalisis kan, apa kekuatannya, kelemahannya tadi kan, atau misalnya banyak saingan. Nah di situ kita harus bisa punya ciri khas. Produk kita harus punya ciri khas, ya kan? Ketika turun konsumen, nah itulah yang kita gali, ya kan? Nah, selalu berpikir positif. Yang kedua, kerja keras, ya kan? Jangan menunda pekerjaan. Jadi ketika selesai pekerjaan, jangan berleha-leha, ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul nggak? Betul. Bersenang dulu, nanti senang kemudian, gitu kan? Jadi susah-susah dulu deh, gitu kan? Nanti kan akan ketemu tuh jalannya. Kenapa ini gagal, kenapa ini, semuanya bisa dijadikan ilmu dan motivasi untuk lebih baik lagi gitu. Untuk Teh Nabila, apakah ada kata-kata mutiara motivasi dari diri sendiri nih untuk semangat dalam belajar, berbisnis gitu, apakah ada? Hidup adalah pilihan itu kita yang nentuin. Jangan pernah ikutin kata orang lain. Misalnya orang lain bilang kamu cocoknya kesini deh, sebenarnya kan kita yang tahu diri kita sendiri. Jadi
mending ikutin kata hati, karena sekalinya kita nyesel itu adalah pilihan kita yang waktu itu kita pilih. Oke, hebat banget ya, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Mungkin kita udah jalan 25 menit nih, udah lumayan lama juga ya waktunya. Kita tutup aja dengan sebelum itu kita ada pesan dan kesan dari kedua narasumber kita nih. Apakah ada pesan dari ibu mungkin ke anak-anak PDP? Ya. Oke. Ya, baik. Untuk pesan untuk anak BDP, pertama, selalu gali terus ya potensi-potensi yang ada dalam diri kalian, gitu kan, sesuai dengan jurusannya bisnis daring dan pemasaran. Selalu giat untuk berbisnis, ya kan, tentukan masa depan kalian mulai dari sekarang, ya kan. Kemudian selalu gali tuh potensi yang ada dalam diri, selalu explore dan selalu ingin menambah pengetahuan dan keterampilan, terutama di dunia bisnis dan pemasaran, gitu. Dari Teh Nabila mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat anak BDP. ya. Buat kelas 12-nya semangat belajar, semangat kerjain tugasnya. Sebentar lagi uji kom, fokus, kita pasti bisa. Buat kelas 11-nya semangat PKL-nya, kalian juga pasti bisa. Buat kelas 10 semangat terus, jalan kita masih panjang. Pokoknya jangan berpikir salah jurusan, itu udah jurusan yang paling tepat, Bu. Oke. Dan buat kelas 9 SMP mungkin Jangan lupa pilih jurusan PDP. Oke, mungkin itu saja ya, kita ke penutupan aja karena waktunya udah di penghujung acara nih. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita yang telah menyampaikan nggak sedikit sih, banyak juga ya kita yang sudah menyampaikan materi BDP ini, sudah mengupas tuntas juga. Terima kasih banyak Ibu yang hadir di podcast ini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih juga kepada Teh Nabila yang telah berkenan hadir. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Baik, saya Sabrina selaku host, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan juga rekan saya Giri Rumayanti, mohon maaf juga bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.